Jadi gini kira-kira, perekonomiannya tumbuh, oke, rakyatnya bisa dapat pendidikan dari TK sampai 12 sehingga mereka terus bisa mengisi ke dalam perekonomian. Kenapa? Itu biar dibutuhkan. Ya untuk masuk dalam perekonomian harus punya bekal, bukan? Dan bekal itu dapat lewat pendidikan. Pendidikan yang kalau bahasa sederhananya disubsidi selama dia berorientasi kepada menyiapkan kualitas manusia yang lebih baik. Dari mana? TK sampai kelas 12. Kalau dibayangkan teman-teman, semua negara yang maju, maka kurva SD, SMP, SMA itu tidak berbentuk piramid, tapi bentuknya seperti apa ya? Seperti corong, rata, tegak. Tegak itu artinya apa? Kalau masuk gini, kalau yang lahir bayi 5 juta setahun, maka jumlah kursi SD 5 juta, jumlah kursi SMP 5 juta perangkatan, jumlah kursi SMA 5 juta, sehingga setiap anak yang lahir bisa dipastikan dia ada bangku sampai SMA kelas 12 karena jumlah bangkunya sama dengan jumlah anak yang lahir. Itu kalau dibuat piramida lurus. Tapi kalau piramida itu kayak piramid yang ada di Mesir, nah itu kita ada masalah tuh di situ. Karena yang tercecer banyak, yang lahir 5 juta, yang masuk SD 4,5, yang lulus SMA bisa ada 3 juta. Nah, berarti ada 40% anak kita dilahirkan tidak pernah lulus SMA. Nah, ini bukan kata Anies, ini adalah pelajaran 350 tahun perjalanan antar bangsa. Yang keempat, rule of law and order yang berjalan dengan baik, sehingga perekonomian, proses demokrasi, penyiapan human capital itu ditopang dengan institusi yang baik. Itu. Jadi selama kita narasinya begitu, maka kita akan mencegah bubble. Di sisi lain, yang memegang kewenangan jangan berpikir masih lagi pilpres. Kalau pegang kewenangan masih pilpres, maka semua masih dianggap lawan. Mau bicara dilarang, tempatnya nggak diizinin, rektor takut, dekan takut. Kalau itu terjadi, nah berarti yang masalah bukan yang kalah, yang masalah yang menang kalau begitu. Betul tidak? Nah, jadi kita harus melihat ini objektif nih. It takes two to tango katanya. Kalau mau kita membangun demokrasi yang tanpa bubble, maka yang di luar maupun yang di dalam sama-sama menghormati proses demokrasi. Demokrasi itu bukan hanya soal pemilu, tapi juga soal nilai, soal institusi, rule of law, dan lain-lain. Nah, sederhananya begini, Hanifah, apa yang kita bisa kerjakan kalau ingin menyelamatkan demokrasi di dalam praktek ini? Demokrasi itu bisa dipotong dalam suasana gelap, tak transparan. Tapi demokrasi itu akan hidup kalau ada transparansi, ada keterbukaan. Jadi kalau Anda menyaksikan potensi-potensi segala yang ingin memangkas demokrasi, pasti dikerjakan dalam kegelapan, tidak pernah dikerjakan dalam terang benderang. Nah, tugas Anda membuat yang nampak memotong itu jadi terang benderang. Karena Anda berada di lapangan, tunjukkan, rekam, sampaikan kepada publik, dan pasti publik akan merespon dan ikut menjaga bersama-sama dengan Anda. Jadi Hanifah di depan situ sendirian, tapi Hanifah sadari di belakang Hanifah banyak sekali nih orang-orang waras sih mau bantuin nih. Tapi Hanifahnya harus membuka bila ada penyimpangan, ada ketidaknormalan. Karena mereka hanya bisa bertahan ketika tidak ada yang mengungkapkan. Sederhana kok. Definisi dosa itu apa sih? Apa definisi dosa? Apa? Melanggar larangan. Betul. Ya boleh. Apalagi? Sederhananya ginilah. Sesuatu yang Anda kerjakan dan Anda tidak ingin diketahui orang lain, itu dosa. Ya. Kalau Anda berani tunjukkan pada orang lain, insya Allah bukan dosa. Ya, kira-kira gitu, pelanggaran gitu. Jadi Anda bantu jaga di situ, Hanifah.
Kemudian Fawas, mana Fawas tadi? Ya. Noval dulu, Noval dia tanya soal begini, menghadapi apa? Buzzer. Menghadapi buzzer itu bukan sesuatu yang sederhana. Buzzer ini jangan Anda bayangkan, mana Fawas tadi? Sorry, Anda saya sebut Fawas lagi. Noval. Oke, Anda di sana. Noval, tadi Anda menyebutkan tentang apa pola pikir kalau kita menghadapi buzzer. Ini teman-teman, jangan membayangkan berdebat mengalahkan buzzer. Oke. Jadi kalau saya dan Noval kita berdebat, jangan membayangkan ruang ini kosong. Oke. Ruang ini ada banyak penontonnya. Fokusnya jangan hanya pada mengalahkan buzzer, tapi fokusnya ada Fawas. Mana Fawas tadi? Ya. Noval dulu, Noval dia tanya soal begini, menghadapi apa? Buzzer. Menghadapi buzzer itu bukan sesuatu yang sederhana. Buzzer ini jangan Anda bayangkan, mana Fawas tadi? Sorry, Anda saya sebut Fawas lagi. Noval. Oke, Anda di sana. Noval, tadi Anda menyebutkan tentang apa pola pikir kalau kita menghadapi buzzer. Ini teman-teman, jangan membayangkan berdebat mengalahkan buzzer. Oke. Jadi kalau saya dan Noval kita berdebat, jangan membayangkan ruang ini kosong. Oke. Ruang ini ada banyak penontonnya. Fokusnya jangan hanya pada mengalahkan buzzer, tapi fokusnya adalah memenangkan hati dan pikiran yang mendengarkan percakapan itu. Jadi ini suaranya keras sekali, tapi jawaban Anda, penjelasan Anda, klarifikasi Anda, fakta Anda itu didengar oleh orang banyak. Dan kita akan bisa memenangkan hati dan pikiran orang banyak ketika kita menyampaikannya dengan baik, dengan benar. Oke. Lalu ada catatan kecil nih, saya ambil lihat sebentar. Ketika Anda berhadapan dengan para buzzer ini, ingat, Anda memenangkan hati, bukan memenangkan debat. Memenangkan hati, bukan memenangkan debat. Karena dari sana mungkin akan terus-menerus. Dan yang tadi sempat diceritakan peristiwa yang dialami oleh Najwa ya, beberapa waktu kemarin, serangan balik yang luar biasa. Tapi itu semua teman-teman tidak kemudian membuat publik terbawa begitu saja. Publik kita ini kritis, hanya diam. Karena diam kita nggak merasa berhasil. Sebenarnya pikiran kita sampai, pikiran kita didengar. Dan ketika saya pernah tanya, apa indikasinya kita berhasil dalam menghadapi buzzer? Kalau saya nih, semakin buzzernya tergila-gila, berarti semakin benar apa yang kita kerjakan. Semakin mereka ngawur, berarti semakin benar yang kita kerjakan. Kenapa? Di situ mulai panik, di situ mulai berlebihan, nah di situ berarti kita mulai waras, ya. Waras. Saya belum dapat tenang dan dingin, tidak sebagai tema partisan, tapi sama-sama mau menjaga demokrasi supaya demokrasi kita ini deliver. Teman-teman kalau lihat perjalanan masyarakat modern selama 350 tahun terakhir ini, objektif aja, dingin, apa sih yang selalu ada? Satu, selalu ada nih, perekonomian yang bebas dan berkeadilan,
free and fair market. Itu nomor satu. Kalau tidak ada free and fair market, maka perekonomian tidak akan tumbuh. Yang kedua, adanya demokrasi yang inklusif, demokrasi yang memberikan ruang yang setara pada semua. Ini bukan kapitalis, ini di lintas bangsa. Yang ketiga, adanya yang mendukung pembiayaan pendidikan dari mulai TK sampai kelas 12. Jadi gini kira-kira, perekonomiannya tumbuh, oke, rakyatnya bisa dapat pendidikan dari TK sampai 12 sehingga mereka terus bisa mengisi ke dalam perekonomian. Kenapa? Itu biar dibutuhkan. Ya untuk masuk dalam perekonomian harus punya bekal, bukan? Dan bekal itu dapat lewat pendidikan yang kalau bahasa sederhananya disubsidi selama dia berorientasi kepada menyiapkan kualitas manusia yang lebih baik. Dari mana? TK sampai kelas 12. Kalau dibayangkan teman-teman, semua negara yang maju, maka kurva SD, SMP, SMA itu tidak berbentuk piramid, tapi bentuknya seperti apa ya? Seperti corong, rata, tegak. Tegak itu artinya apa? Kalau masuk gini, kalau yang lahir bayi 5 juta setahun, maka jumlah kursi SD 5 juta, jumlah kursi SMP 5 juta perangkatan, jumlah kursi SMA 5 juta, sehingga setiap anak yang lahir bisa dipastikan dia ada bangku sampai SMA kelas 12 karena jumlah bangkunya sama dengan jumlah anak yang lahir. Itu kalau dibuat piramida lurus. Tapi kalau piramida itu kayak piramid yang ada di Mesir, nah itu kita ada masalah tuh di situ. Karena yang tercecer banyak, yang lahir 5 juta, yang masuk SD 4,5, yang lulus SMA bisa ada 3 juta. Nah, berarti ada 40% anak kita